Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihastuti dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan Prodi Agribisnis. Baik, dalam video kali ini saya akan mencoba melakukan percobaan terhadap efek Tyndall terhadap koloid, larutan, dan suspensi. Dan untuk melakukan percobaan, saya telah menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk percobaan kali ini. Dan alat-alat yang saya gunakan diantaranya flash, HP atau senter, kemudian pengaduk, dan 3 buah gelas yang bisa kalian lihat. Kemudian adapun bahan yang saya gunakan ialah air sebagai larutan atau air sebagai larutan dan air sebagai alat pelarut atau alat pendispensi, dan gula, susu, serta kopi sebagai ion terlarut atau ion terdispensi. Oke, baik. Mari kita mulai percobaannya. Dan pada percobaan pertama ini, saya akan menggabungkan gula pasir ke dalam gelas berisikan air. Kemudian kita aduk. Diaduk. Oke, selanjutnya pada percobaan kedua, saya akan menggabungkan susu bubuk ke dalam air. Kemudian diaduk juga. Dan terakhir, pada percobaan ketiga, saya akan memasukkan kopi bubuk ke dalam air dan diaduk. Oke. Selesai. Oke, baik. Sekarang kita bisa melihat jumlah fase secara fisik dengan menggunakan indera mata secara langsung. Nah, pada gelas pertama atau pada gelas campuran antara gula dengan air, di sini bisa terlihat tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Di sini sifatnya airnya terlihat jernih dan stabil. Kemudian yang kedua, pada gelas kedua terjadi hanya satu fase, meskipun sebenarnya ada 2 fase atau bahkan lebih. Di sini bisa terlihat airnya, campuran susu bubuk dan air ini terlihat keruh dan tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan akibat pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya yang ketiga, pada campuran antara kopi dengan air, di sini terlihat nyata terdiri dari 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Bentuknya keruh. Oke, baik. Setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, selanjutnya mari kita melihat efek Tyndall yang terjadi pada percobaan ketiga percobaan tadi. Nah, pada gelas pertama atau pada gelas hasil gabungan antara gula dan air tadi, di sini terlihat jelas bahwa cahaya terlihat dapat diteruskan ke segala sisi gelas. Yes. Nah, efek Tyndall yang ditunjukkan di sini tidak tampak atau tidak terlihat, dan ini merupakan sifat larutan. Nah, selanjutnya gelas kedua. Pada gelas kedua atau campuran susu bubuk dan air tadi, di sini terlihat cahaya tidak dapat diteruskan atau tidak dapat menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Nah, partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang, dan ini merupakan koloid. Bisa dilihat. Oke, dan terakhir atau pada gelas ketiga, yaitu
campuran kopi bubuk dan air tadi, di sini juga kita dapat melihat bahwa cahaya dari senter atau dari flash HP ini tidak dapat dilewati pada sisi lain gelas. Nah, dan di sini terlihat ada endapan di bawah di dalam kopi, di dalam campuran kopi dan air tadi nih. Terlihat jelas ada endapan, dan ini merupakan ciri dari suspensi. Oke, baik, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa campuran antara gula dan air adalah larutan, campuran antara susu bubuk dan air adalah koloid, dan campuran antara kopi bubuk dan air adalah suspensi. Demikianlah pengamatan dan percobaan yang saya lakukan kali ini. Maaf jika ada kesalahan pada pengamatan dan percobaan yang saya lakukan hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.